Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil materi kelompok kami yang dimana judulnya adalah Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan. Iman dalam istilah adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkannya kepada para rasul dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Dengan demikian, orang yang tidak mengimani kitab-kitab Allah tidak dapat dikatakan sebagai orang yang beriman, bahkan bisa dikatakan murtad. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan yang artinya manusia itu adalah umat yang satu setelah timbul perselisihan. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Ayat di atas mengandung penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, Allah telah benar-benar menurunkan kitab-kitab kepada para nabi. Yang kedua, dengan kitab-kitab itu Allah memberi kabar gembira dan peringatan. Yang ketiga, tujuan diturunkannya kitab-kitab agar menjadi petunjuk dan pedoman hidup. B. Macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat 2. Lalu yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk disampaikan dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Yahudi. Allah berfirman, yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Lalu yang ketiga kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah berfirman, yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang meneranginya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajar untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab. Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Quran Surah Yusuf ayat 2. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir isinya meliputi seluruh kitab-kitab terdahulu dan melengkapi aturan-aturan yang belum ada. Pada dasarnya, kitab-kitab Allah itu mengandung ajaran-ajaran yang sama, yaitu tentang tauhid atau mengesankan Allah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. C. Kitab dan suhuf. Yang dimaksud kitab ialah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulnya. Wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran itu kemudian disatukan menjadi ancaman buku besar dan disusun secara sistematis sesuai petunjuk Rasul sendiri. Kumpulan lembaran-lembaran yang sudah berwujud
buku itu lazimnya disebut sebagai kitab. Kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ada 4. Keempat kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Kitab-kitab itu memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah semua kitab itu menganjurkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agama-agama sebelum Islam lahir dikenal dengan sebutan agama tauhid, yakni agama yang mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya terletak pada sifatnya. Kitab-kitab sebelum Al-Qur'an bersifat lokal dan ajaran-ajarannya sederhana. Sedangkan Al-Qur'an bersifat universal dan abadi sepanjang masa serta lebih luas ajarannya. Adapun yang dimaksud suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dengan demikian, juga kita bandingkan dengan kitab suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab. Beberapa suhuf dikumpulkan sehingga menjadi sebuah kitab. Adapun yang dimaksud suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dengan demikian, juga kita bandingkan dengan kitab suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab. Beberapa suhuf dikumpulkan sehingga menjadi sebuah kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quraisy Al-Alaq ayat 18-19. D. Isi pokok dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kitab suci memuat tentang beberapa hal, yakni hukum i'tiqadiyah, hukum tentang keyakinan seperti iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. 1. Hukum khuluqiyah, hukum tentang akhlak, yakni kewajiban para mukallaf untuk memperhias diri dengan perilaku utama atau akhlakul karimah dan menghindarkan diri dari perilaku tercela atau akhlakul matsumah. 2. Hukum amaliyah, hukum tentang amal perbuatan, yakni segala perkataan, perbuatan, dan tindakan manusia. Kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab Taurat. Ada yang menyebutkan Taurat atau Torah diturunkan kepada Nabi Musa atau Moses abad ke-15 untuk Bani Israel dan berbahasa Ibrani. Kandungan kitab Taurat: 1. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan membuat dan menyembah patung berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. 4. Perintah mensucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati ayah dan ibu. 6. Langkah-langkah membunuh sesama manusia. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil istri orang lain. Kitab Zabur juga ada yang menyebut Mazmur maupun Pasca, diturunkan kepada Nabi Daud atau David pada abad ke-10 Masehi untuk Bani Israel dan berbahasa Kipti. Kandungan kitab Zabur: 1. Doa, 2. Zikir, 3. Nasihat, 4. Hikmah, 5. Menyeru pada ketauhidan, tidak berisi syariat. Kitab Injil ada yang menamakan Bible maupun Alkitab, diturunkan pada Nabi Isa atau Yesus Kristus pada awal abad ke-1 Masehi untuk Bani Israel dan berbahasa Suryani. Kandungan kitab Injil: 1. Seruan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. 2. Ajaran hidup zuhud dan menjauhi kerusakan terhadap dunia. 3. Merevisi sebagai hukum Taurat yang sudah tidak sesuai. 4. Berita tentang akan datangnya nabi akhir zaman bernama Ahmad atau Muhammad. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai petunjuk hidup. Manusia hidup di dunia memerlukan petunjuk agar hidupnya terarah. Petunjuk yang diperlukan harus mempunyai kualitas yang tinggi, melebihi petunjuk yang dapat membimbing manusia ke arah dan tujuan hidup. Hanyalah kitab suci yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Kitab di dalam surah Az-Ziriyat ayat 56 ditegaskan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain hanyalah agar menghambakan diri kepadanya. Sementara itu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di dunia dalam rangka menghambakan diri kepadanya. Kehidupan manusia di bumi tidak lepas dari permasalahan yang sulit dipecahkan. Permasalahan hidup kian bertambah banyak sehingga manusia sering lupa dari tugas hidupnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus menghambakan diri kepadanya. Yaitu perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan erat dengan sikap mental, pikiran dan perasaan. Oleh sebab itu, seseorang yang beriman atau tidak tahu persis hanyalah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebagai muslim tentunya dapat membuktikan dan mewujudkan keimanannya dengan sikap perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dapat dicerminkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu meyakini bahwa sebelum Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab rasul kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya sebagai firman-Nya, yang artinya Dia menurunkan Alkitab atau Al-Qur'an kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Al-Imran. Yang selanjutnya yaitu meyakini dengan sebenarnya bahwa kitab yang terakhir adalah Al-Quran, yaitu sebagai pedoman hidup. Selanjutnya menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna. Kitab-kitab dahulu tidak universal ajarannya. Aturan-aturan yang terkandung di dalamnya pada umumnya hanyalah sesuai dengan masa, dan kitab-kitab itu diturunkan. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab suci itu. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepada nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran surat Al-Maidah. Selanjutnya yaitu meyakini bahwa teks asli dari kitab yang telah lalu hilang sama sekali dan bahasanya telah mati sejak beberapa abad yang silam. Hanyalah Al-Quran yang sampai sekarang tidak pernah berubah kata dan huruf sekalipun. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.